Oke, anak-anak, Budi akan mungkin akan mereview lagi ya, mereview lagi untuk materi paket 2. Itu membahas materi paket 2 di bank soal Ki Hajar STIM yang sudah kalian kerjakan begitu ya. Nah, ini soal yang pertama. Pak Chandra memiliki seorang kakak bernama Wayan. Jumlah umur keduanya tahun ini adalah 21 tahun. Jika hasil kali umur keduanya adalah 104 tahun, maka berapa umur Chandra tahun depan? Soal ini itu hampir Buria temui itu sampai 7 sampai 8 kali. Di paket itu ada, tapi namanya diganti. Kalau kemarin itu namanya Marta sama Nisa. Nah, ini adalah Chandra dengan Wayan. Angka-angkanya hampir hampir sama ya anak-anak. Buria hanya mengulang. Jika kalian masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Oke, okay. Jadi diketahui Chandra ini sebagai adik, Buria kasih simbol C. Kemudian Wayan ini sebagai kakak, Buria kasih simbol W. Bentar. Yang ditanya itu adalah umur umur Chandra tahun depan. Berarti kita buat yang sekarang ya. C ditambah W, jadi umur Chandra ditambah Wayan itu 21. Kemudian kalau umurnya Chandra dikalikan umurnya Wayan 104. Jadi di sini C sama dengan 104 dibagi W. Karena di sini kan dikali ya, melewati sama dengan itu dibagi. Sehingga C ditambah W itu ada di persamaan 1. Budi tulis di sini lagi. C ditambah W sama dengan 21. C-nya itu kita ambil di sini. Nah, kita ganti C-nya ini, kita pindah di sini. C itu 104 per W. Kemudian kita kalikan ini, dikalikan W. Nah, 104 per W dikalikan W, W-nya sama-sama dicoret, tinggal 104. W dikalikan W kuadrat, sama dengan 21 W. Sehingga menjadi persamaan, kita tetap persamaannya W kuadrat min 21 W plus 104 sama dengan 0. Jadi di sana kita cari pemfaktorannya yang bisa dijumlahkan itu angkanya sama dengan 21 kalau dikalikan 104. Nah, itu jadi ketemu 8 dikalikan 13 104. Kemudian kalau 8 ditambah 13 21. Jadi W dikurangi 8 sama dengan 0. W sama dengan 8. Di sini dipindah melewati sama dengan dari negatif menjadi positif. W dikurangi 13 sama dengan 0, W-nya 13. Nah, di sini W-nya siapa? Kakak. Kakak itu berarti umurnya lebih tinggi ya, berarti 13. Chandra itu sebagai adiknya 8. Chandra tahun depan berapa? 8 ditambah 1, 9. Oke. Gampang ya dari sini ya. Karena ini sudah yang kedua, kita lanjut. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman yang terjadi timbul karena setiap individu mempunyai susunan kode etik yang berbeda. Ada kata kode etik yang berbeda, sehingga muncul variasi disebut keanekaragaman tingkat apa? Itu adalah gen. Nah, di situ ada kuncinya adalah kode etik. Itu cara menjawabnya dengan cara cepat ya anak-anak. Oke. Jadi materinya Buria tuliskan di sini, nanti kalian bisa mempelajarinya. Perbedaan pada keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem yang sudah kalian pelajari di pelajaran IPAS. Oke. Kita lanjut ya. Jadi nanti kalian bisa membaca-bacanya lagi perbedaan tingkat jenis ekosistem. Oke, baik. Untuk soal yang ketiga ini soalnya kimia. Perhatikan tabel hasil percobaan di bawah ini.
Dari hasil tabel percobaan tersebut, mana sajakah reaksi yang berlangsung secara spontan? Anak-anak, untuk menjawab soal ini dengan cepat, reaksi berlangsung secara spontan. Yang kalian lihat itu adalah E0 di sini nih. Pilih E0-nya adalah positif. Oke, yang negatif tidak usah dipilih untuk secara spontan. Jadi di sini jawabannya nomor berapa? 1, 4, dan 5. Oke. Kalau yang ditanya spontan ya anak-anak, itu kuncinya di sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal karburator itu banyak sekali keluar di beberapa paket. Jadi karburator adalah salah satu komponen yang dimiliki oleh kendaraan bermotor yang berfungsi tempat bercampurnya udara dengan bahan bakar, misalnya bensin. Setelah bensin dan udara menjadi bahan bakar gas, maka segera dimasukkan ke dalam silinder, kemudian bahan bakar gas tersebut dipadatkan dan dibakar dengan percikan api dari busi kendaraan. Akibat adanya pembakaran menyebabkan torak bergerak naik turun dan kemudian motor akan bekerja. Di dalam karburator, proses ini diawali dengan mengalirnya udara dari luar disebabkan oleh kevakuman silinder. Kemudian difilter dan masuk ke venturi dengan kecepatan aliran udara yang disesuaikan dengan pembakaran dapat terjadi. Oke anak-anak. Jadi kalau ada soal ini keluar lagi, itu jawabannya adalah C. Dipastikan di sini ditabung venturi berfungsi agar udara mengalir lebih cepat pada bagian valve sehingga tekanan lebih besar pada bagian venturi agar keduanya bercampur. Oke, lanjut ya. Suatu beban digantungkan pada pegas seperti pada gambar. Jika dalam selang waktunya itu T ya, T itu waktu T kecil, 9 detik. Kemudian terjadi 27 kali gerakan dari KLMLK. Jadi dia bolak-baliknya melewati kesetimbangan 27 kali. Banyaknya. Nah, banyaknya itu adalah 27. Maka frekuensi itu sama dengan banyaknya getaran, jadi N per T. Bu, kalau periode itu kebalikannya. Waktu dulu, jadi waktu dulu, kemudian dibagi dengan N. Nah, oke. Kalau begitu jawabannya berapa? Kalau yang ditanya frekuensi N per T, jawabannya berapa anak-anak? Oke, ada yang bisa jawab? 3 Hertz. Pinter. Jawabannya 3. Gampang kan? Nah, T itu 9. Waktu T itu 9 detik. N-nya 27 getaran. Kalau yang ditanya frekuensi itu 27 dibagi 9-nya ya. Itu sama dengan 3 Hz. Kalau begitu periodenya, kalau ditanya periodenya berapa? Dibalik saja. 9 dibagi 27. Yaitu 1/3. Gampang ya. Ini sebenarnya gampang-gampang. Gampang-gampang bagaimana? Oke. Marta sedang baca salah satu buku di perpustakaan sekolah. Dari bacaan tersebut, ia mengetahui bahwa melalui teknik transplantasi inti diperoleh domba doli yang memiliki sifat-sifat unggul dari induk yang mendonorkan inti sel yang disisipkan pada sel ovum. Berdasarkan ilustrasi di atas, prinsip dasar teknik transplantasi inti adalah, nah kalau ada kalian ketemu soal domba doli ini, maka untuk prinsip ini adalah seluruh sifat-sifat induk pendonor diwariskan kepada keturunannya. Itu kuncinya di, oke. Bentar. Jadi proses transplantasi inti yang dilakukan pada domba doli merupakan teknik cloning. Cloning transplantasi inti dimulai dengan mengambil sel telur, kemudian nukleus sel telur tersebut dibuang dan diganti dengan inti sel somatik dari donor induk unggul yang hendak dikloning. Sel yang dihasilkan akan membentuk embrio. Embrio tersebut kemudian diimplementasikan kembali ke dalam rahim resipien. Anak yang dihasilkan dari proses cloning ini sifatnya sama persis dengan donor inti sel somatik. Ya, jadi diwariskan seluruhnya sifat-sifatnya. Itu kalau biasanya yang diangkat adalah domba doli ini.
Oke, kita lanjutkan. Oke, soal yang ketujuh. Ini sama persis kemarin. Pak Wayan menjual teh hitam dan teh hijau. Kemarin kan teh chamomile, begitu ya. Soalnya hampir-hampir. Teh-teh tersebut disimpan di lemari yang hanya dapat ditempati 50 box. Teh hitam dibeli dengan harga 5.000 setiap box. Teh hijau dibeli dengan harga 7.000 setiap box. Jika Pak Wayan mempunyai modalnya 400.000 untuk membeli sejumlah box teh hitam dan teh hijau, maka sistem pertidaksamaan dari masalah tersebut. Oke, jadi di sini teh hitamnya X, teh hijaunya Y. Di mana X itu dikalikan N banyaknya teh hitam, Y, N banyaknya teh hijau. Di mana jumlah X dan Y nanti tidak boleh sama dengan gitu ya, lebih kecil sama dengan 50. Di mana X-nya lebih besar daripada 0, Y-nya nanti lebih besar daripada 0. Nah, ada berapa 500 teh? 500 teh hitam. Berarti 500 kalikan X plus 700 teh hijau. 700 Y. Kurang dari dengan modalnya 400.000 yang bisa. Di sini 400.000 ya modalnya Pak Wayan untuk membeli teh tersebut. Sehingga ini disederhanakan, dibagi 50. Kalau kalian dibagi berapa ya, enaknya agar sampai sederhana. Dibagi 50 dulu, 10X. 700 bagi 50, 14Y. 400.000 dibagi dulu. Nah, oke, bisa disederhanakan lagi kalau mungkin kalian masih belajar ya. Oh, disederhanakan lagi bagi 2 sampai sederhana. Oh, 5X plus 7Y kurang kurang dari sama dengan nah hasilnya ini. Jadi di sana X plus Y kurang sama dengan 50, 5X plus 7Y kurang dari 400 dengan X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Oke, lanjut ya anak-anak. Sekolah Chandra setiap tahun selalu mengadakan perlombaan musik untuk memperingati hari jadi sekolahnya. Tema yang selalu diberikan selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Pada tahun ini tema yang diberikan yaitu menampilkan musik dengan menggunakan alat musik tradisional. Chandra ingin mengikuti perlombaan tersebut karena dia menyukai musik tradisional. Alat musik yang dimainkan Chandra di khas Minang. Nah, khas Minang itu serunai. Nah, nanti memang kalau di ini biasanya ada khas-khas tarian, musik, kemudian lagu-lagu, itu memang ada anak-anak. Jadi nanti kalian bisa belajar mengembangkan ini. Literasinya pada adat ya, tarian, musik, kemudian alat-alatnya, senjata. Lanjut, nah ini soal pengembangan yang sebelumnya. Jadi pada tahun 2015 Pak Chandra membeli sebuah mobil. Setiap tahun nilai jualnya menjadi dari kemarin Bu Ria ngasih 8/10. Kemudian Bu, kok 8/10 ya Bu? Di soal itu sebagian ada yang kelihatan, ada yang tidak. Ada yang 4/5. Kan 4/5 jika sama-sama dikalikan 2 sama dengan 8/10. Nilainya sama gitu. Nah, pada tahun 2018, Pak Chandra menjual mobilnya untuk membangun masjid di desa tetangga. Jika Pak Chandra menyumbang sebanyak 40.960 dalam pembangunan masjid tersebut, maka berapa harga mobil Pak Chandra mula-mula? Itu besarnya kemarin kan kita sudah tahu 80 juta. Saya itu banyak jawab ribu, saya nggak hafal rumus. Dia berusaha untuk menyajikan tanpa rumus ya kita berpikirnya ini kemarin nah contohnya ini kan kita tahun 2015 3 tahun kemudian menjadi disumbangkan harga mobilnya turun terus tiap tahunnya 4/5 begitu. Nah ini tahun pertama tahun sekarang 2015 kemudian ini lanjut tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Nah, dari sini itu turun terus 4/5. Ini dari sini 4/5. Kita tahu mencari X-nya ini ya anak-anak. Nah, ini kalikan 4/5 dikalikan 4/5. Di sini dikalikan 4/5 lagi, turun lagi. Nah, hasilnya sudah tahu 40.960. Sehingga ini
X dikalikan 4/5 dikalikan 4/5 kalikan 4/5. Nah, ini 3 tahun. Itu sama dengan 40.960. Kalau 4 kalikan 4 kalikan 4, 64. 5 kalikan 5 kalikan 5, 125. Sehingga X-nya berapa? X-nya ini dibalik. 40 dikalikan 125 dibagi 64. Jadi hasilnya adalah 80 juta. Nah, kalau mungkin kemarin tanya, Bu, bagaimana ngerjakan ini tanpa rumus geometri atau aritmatika gitu. Lanjut. Uh, Perhatikan penggalan puisi berikut. Prajurit jaga malam. Lari yang menyatakan waktu. Jadi yang menyatakan waktu mungkin anak-anak yang kemarin langsung jawab. Waktu jalan aku tidak tahu apa nasib waktu begitu ya. Nah, itu kayaknya waktu langsung di situ. Tetapi anak-anak diminta waktunya itu adalah makna dari lariknya. Nah, makna dari lariknya itu yang kepastian ada di sisiku selama menjaga daerah mati ini. Nah, ini adalah larik yang menyatakan waktu, yang C. Oke, anak-anak ada yang sudah 10 ya. Ini untuk mengisi waktu kalian. Adakah yang ditanyakan sebelum Bu Ria akhiri? Tidak ada, mungkin dari Bapak Ibu guru cukup. Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, baik. Kalau yang tidak ada yang tanyakan, kita tutup kegiatan persiapan tes basic besok dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas Alhamdulillah. kehadirannya malam ini. Istirahat, habis ini istirahat, jangan main game ya. Istirahat, besok pagi habis sholat subuh kalian bisa melanjutkan belajar lagi jam 12. Kita bersama-sama ke sekolah. Bu Ria tunggu dengan Bapak Ibu guru ya. Oke, salam kepada keluarga Bapak Ibu, minta doa semoga besok dilancarkan. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Fitri, Bapak Ibu guru pendamping, anak-anak hebat SMKN 1 Panji. Selamat beristirahat. Terima kasih. Mohon izin. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Bu Ria, Assalamualaikum.